Aslinya mana? Saya asli Sumeneb, Pak. Sumeneb. Iya. Sumeneb Sapeken apa Sumeneb Enggak. daratan? Daratan. Ini kan nggak tahu itu. Apa? Dapatkan. Tahu teman saya banyak, Kangean. Bahkan yang Masa Lembu aja ada saya temennya. Iya, Masa Lembu itu ada temen di. Saya yang Bukan. orang Sumeneb nggak ada loh, Pak. Yang saya yang orang Sumeneb nggak ada yang temenan sama. Dosen ini juga ada. Kepala UPT Psikologi, lembaga psikologi ya, Fakultas Psikologi Uji Astuti itu dari Peluang Kangean. Iya. Peluang Kangean Jasa namanya ada. Kalau yang dari Tarbiyah itu Pak Judi itu Itu Pak Zudi. Buto. Oh iya, Pak Zudi. Kenal Pak Judi? Ya cuma tahu sih, Pak. Ini Buto itu. Iya, ngajar di teman saya biasa. Loh, ini kepala mikro ini ngurusnya Iya. PKL. Iya. PKL. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Tidar. Tidak, jauh sekali. Tidar Permai. Oh, baik. Kontrak apa warga apa gimana? Keluarga. Kamu sekarang semester berapa? Saya semester 10, Pak. Saya dulu juga Rusia 5 tahun. Oh iya. PAE ya? Ya, Sambil dinikmati kita iya. Tapi sudah ujian proposal? Belum, Pak. Belum. Oke, hari ini kita tuntaskan nih. Bawa pulpen. Pokoknya sih, Pak. Hah? Pentil. Atau bawa laptop? Bawa. Nah, langsung laptop aja. Langsung tak berikan anunya ya. Laptopnya punya error, Pak. Oh, ratunya error. Ya, sering mati hidup. Oh ya. Yang jelajah. Saya lagi nggak bawa pulpen tadi. Tak pikir bawa pulpen. Oh ini bawa pulpen ya? Iya. Aman. Biasanya saya kalau lihat status jaringan share link itu Hah? saya share ulang. Saya itu ya dari dulu ya begini mas. Saya alumni PAI. Tapi lulusnya 5 tahun. Ya sama, mungkin saya lebih buruk dari sampean ya. Kita B aja C saya, kita apa sama C. Ya mata kuliah itu banyak yang C. Jadi kan pada akhirnya kita fokus pada satu mata kuliah yang kita itu kerasan, seneng. Meskipun dapat C dulu, meten juga dapat C saya. Tapi ya konsisten aja, seneng aja pokoknya. Belajar ini kan ya. Dari dulu kok status saya tetap itu aja kan, nggak pernah berubah. Nulis, riset, diskusi ya itu aja. Untuk menutupi kelemahan saya, kelemahan PAI saya dulu itu dosen PAI. Iya. PAI terus banyak yang meninggal kan di MPI, dipindah ke MPI untuk keseimbangan. Iya. Iya, iya. Iya dulu Kan MPI juga. sekarang dosen MPI tetapnya di MPI, home base-nya ya. Ya karena tadi agar di MPI nggak kekurangan dosen. Iya. Bantu sana. Kamen topiknya tentang apa? Saya masuk ke organisasi ya, Pak. Organisasi GP Ansor. Yang Tentang di mana organisasi itu dalam bermasyarakat menerapkan nilai-nilai Islam. sore. Ini pinjam anuannya kan? Pensilnya. Padahal ini baru kemarin baru beli loh. Iya. Sama saya juga pengurus mas di NU. Saya itu kemarin ya, yang periode kemarin itu di LTN. Tahu LTN? Di mana dia? Lajnah Talib wa Nasr. Di ya seperti Lakspedam. Tahu Lakspedam? Enggak tahu, Pak. Wah, jadi PCNU itu punya badan semi otonom.
Ya, saya perlu. Ada LDNU, ada Oh, itu. ada Laspedam, ada lembaga apa LPPKNU ya gitu. Jadi mau neliti GP Ansor ya. Iya, Pak. GP Ansor ini organisasi kemasyarakatan sebenarnya. Iya. Nah, yang paling gampang untuk meneliti GP Ansor ini itu misalnya terkait dengan bisa peran, ya, bisa strategi, ya, atau ya, bisa pemberdayaan. Nah, penelitian skripsi itu menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain. Nah, sekarang kita hubungkan misalnya sambil dimakan, nanti kerupuknya itu sambil kering nanti. Iya, Pak. Nah, teman tinggal ngikuti ya. Jadi saya menghubungkan saya ya peran. Nah, peran itu tugas yang dilakukan ya kan terkait dengan tugas misi gitu kan ya, tugas misi atau kalau dalam bahasanya khidmat gitu kan, pelayanan ya. Iya. Pelayanan. Nah, saya akan menghubungkan ini X-nya itu peran GP Ansor ya. Y-nya apa? Misalnya tahu moderasi beragama. Kenapa, Pak? Moderasi beragama tahu. Tahu. Nah, menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, bisa menguatkan nilai-nilai moderasi beragama atau saya kaitkan dengan penguatan pendidikan agama Islam anti radikalisme misalnya. Jadi pendidikan agama Islam yang khusus anti radikalisme. Nah, misalnya begitu. Iya. Atau PAI berbasis moderasi beragama juga boleh. PAI berbasis moderasi beragama. Tidak PAI oke, tidak PAI membatasi diri pada PAI berbasis moderasi beragama. Kenapa? Karena fungsi utama GP Ansor kan menjaga nilai-nilai toleransi. Ya, bisa saja dikaitkan dengan penguatan nilai-nilai toleransi beragama. Nah, saya ini ya apa ini? Sasarannya siapa? Sasarannya siapa? Ya ini generasi milenial. Bisa baca tulisan saya ya, pokoknya sampai ya, generasi milenial atau remaja. Karena gerakan pemuda ya, pemuda. Nggak tahu kan? Oh ini hubungannya. Jadi kalau dibuat judul ya tinggal dianu aja. Sudah konsultasi judul dah? Sudah. Apa judulnya? Judulnya peran organisasi Ansor dalam menginternalisasi pendidikan agama Islam. Oh, sudah selesai berarti judulnya. Jadi kan sekarang kita tinggal membuat outline-nya. Outline itu garis. Outline itu ya seperti orang buat rumah ya, rumah. Jadi buat desain arsitekturnya. Iya. Rangkaian gitu. Buat arsitektur apa desainnya ya. Saya lebih ke itu, Pak. Kemarin udah kepikiran yang apa tadi? Yang nomor 2 itu, Pak. Yang apa?
Ya, yang radikalisme. Ya nanti kita kupas ya. Jadi kita ngomong langsung dibagi. Nah, ini bab 1. Bab 1 ini isinya pendahuluan. Latar belakang. Nah, apa aja yang kita kupas di latar belakang? 1. Fakta empiris. Fakta empiris itu ya fakta yang nyata yang sekarang menjadi viral. Misalnya apa? 1. Berita medsos terkait dengan maraknya teroris dari kalangan mahasiswa. Teroris mahasiswa itu sekarang banyak, Mas. Contoh ya, berita mahasiswa UB ditangkap Densus 88. Pernah dengar? Oh, aman cari di chat. Ada di Pak. Ada, saya membawa HP. Oh, nggak bawa pulsa ya? Nanti saya beri, pokoknya kamu googling ya. Oh, iya. Berita mahasiswa UB ditangkap Densus 88. Nah, pasukan anti terorisme dari polisi kan. Ini dia terlibat dari jaringan ISIS. Iya, Bisa ya. rekrutmen. Bahaya ini. UB itu sekarang satu sisi perguruan tinggi sudah di ospeknya atau ospeknya, maba. Itu sekarang sudah dimulai program namanya deradikalisasi Sampai segitunya. mahasiswa baru harus ikut Itu. deradikalisasi ini. Maka dari awal tuh tidak terpapar aliran-aliran Radikal itu. khilafah, aliran istilahnya itu Islam transnasional. Namun harus pakai bahasa ini biar keren. Iya, Pak. Islam transnasional itu bentuk gerakan politik ya, tapi mengatasnamakan Islam, sehingga banyak orang itu terkecoh karena dibumbu-bumbuin Islam tadi itu bagian dari jihad, Nunggang lah ya, Pak. dari apa ya, akhirnya kan melakukan aksi bom bunuh diri. Nah, itu biasanya menyerang pelajar atau mahasiswa yang dalam fase hijrah. Hijrah itu ya dia nggak pernah ngaji di pondok ini. Iya. Tiba-tiba ada semangat untuk belajar agama. Itu masuk. Ya karena dia wah ini spirit jihad sebagainya. Masuki program ini. Sementara di sisi lain terjadi pembiaran itu Dari siapa, Pak? ya dari berbagai macam masyarakat. Ya berikan buktinya misalnya ya, di lingkungan perguruan tinggi belum ada kurikulum atau sekolah yang kurikulum yang khusus membicarakan pendidikan agama Islam anti radikalisme. Masih sedikit ustadz-ustadz yang baik berbicara terutama di media sosial yang Bahas itu ya, Pak. GP Ansor juga begitu. GP Ansor meskipun sudah lama bergerak di bidang melawan terorisme, tapi kemunculannya apalagi di media sosial masih kurang karena situs-situs ini itu banyak didominasi oleh golongan itu. Harus ada counter narasi namanya counter narasi itu ya namanya pernah dengar istilah Goswal Fikr, pertempuran pemikiran. Jadi ada ya perdebatan itu kan. Iya. Kalau di materi, Saman pernah ikut PKB? Pernah berarti. Jadi untuk jadi pengurus NU suatu saat ya. Saman sudah jadi pengurus NU belum? Belum. Nanti kalau ini syarat jadi pengurus NU.
itu setiap orang yang ingin jadi pengurus NU, baik di level ranting sampai ke PBNU, itu harus namanya ikutnya PKP. Apa itu PKP? Pendidikan Belum pernah Pak. kader penggerak. Nah, Nah, ini wajib sama 3 hari sama. iya Pak. Jadi Udah mulai jam, pernah itu. Hah? Udah pernah ada jadwalnya cuma saya tidak bisa. Nah, jam 3 pagi sampai jam 12 malam. Nggak boleh upload. Sekali upload di Facebook pada acara langsung out. Iya. Ketal. Oh ini, anu ini, dari. Iya. Ini mulai dari kalangan orang biasa sampai anggota DPRD, nggak ada jarak mas, nggak ada jarak di sini tuh. Saya ngalamin sendiri. Di usia yang paling muda, usia anak SMP, sampai usia 70 tahun jadi satu ruangan. Nah, ini Semuanya sama ya. menjadi PKP. Nanti setelah PKP ikut MKNU. Ini madrasah kader. Ini syarat untuk jadi pengurus. Oh, ini full PAN tidak dibalikan, diajarin analisis siapa kawan siapa lawan, al-qaswal al-fikr, al-qaswal ya bagaimana cara mengkater narasi mereka. Nah ini proses pendidikan di GP Ansor ini belum tersosialisasikan sepenuhnya. Jadi nilai-nilai PAI anti terorisme dalam GP Ansor itu belum tersosialisasi, belum dikabarkan, masih masyarakat umum itu masih belum tahu. Ya, belum banyak tahu gitu Pak. Nah, sehingga para remaja itu gampang sekali kena terpapar ini, intinya gitu. Padahal kamu ngomong GP Ansor itu ya faktanya ya, GP Ansor itu di seluruh Indonesia ada, Iya. seluruh Indonesia ada. Cari data di internet jumlah anggota GP Ansor. Apalagi ketua menteri agamanya ketua GP Ansor. Yakut ya. Ini seluruh Indonesia tapi kekuatannya belum maksimal. Peran dan kekuatannya belum maksimal dalam menangkis serbuan. Wow, gitu. Dalam menangkis serbuan dari ini virus-virus Islam transnasional, Islam yang halak itu, marah itu. Belum banyak dikenal peran GP Ansor, padahal sudah lama berdiri. Tapi generasi milenial kita hari ini belum banyak yang tahu. Jadi sudah lama berkiprah, tapi belum banyak yang tahu. Nah, buktinya apa? Sampean wawancara nama siapa tahu GP Ansor? Wah, di data dapat. Banyak yang nggak tahu misalnya kan. Dari wawancara yang survei yang dilakukan oleh peneliti, mahasiswa yang Islam yang baru mengenal, terutama di kampus umum belum banyak mengenal GP Ansor. Padahal perannya sudah lama ini. Nah itu jadi latar belakangnya. Organisasi besar di seluruh Indonesia, ya kan? Perannya sudah banyak dari dulu. Itu kalau dari segi itu ya Pak, segi anggaplah untuk counter terorisme atau apa. Kalau saya itu ambilnya dari sisi itu dari Pak, pas lama-lama berubah gitu Pak. Jadi di yang saya teliti itu mereka punya latar belakang sering ke tempat-tempat itu Pak, kayak katanya keramat gitu Pak. Tapi bukan cuma kan biasanya kuburan Pak. Itu enggak kayak gua kayak Kayak lain gitu.
Itu bagian dari isu ini disebut dengan melawan sinkretisme agama. Tahu sinkretisme agama? Istilahnya itu sinkretisme agama. Jadi sinkretisme agama itu seakan-akan Islam itu tidak murni lagi. Dalam bahasa mereka itu disebut TBC. Tahu TBC? Penyakit tau. Apa itu? Jadi apa namanya itu TBC itu B-nya itu bid'ah. C-nya itu khurafat. Apa khurafat? Ya, Apa namanya? yang mengarah ke apa itu? Yaitu Pak khurafat. Nah ya. Iya. Jadi T-nya itu apa ya? Aku lagu T-nya. Jadi ini Iya, jadi iya. satu gitu loh. Ya Muhammad ya ormas yang lain menganggap Islam NU itu Islam yang sudah enggak 100%. Tapi ada bukti menyembah kuburan. Ya, dan ternyata Tahayul ini tahayul. Tahayul. Mitos itu loh. Beton, nah itu kan diserang-serangi. Beton dan sebagainya ya, tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi kalau ambil topiknya ini, ya. berarti PAI-nya begini Mas. Jadi peran BP Ansor dalam penguatan nilai-nilai akidah Islam generasi milenial. Karena yang sekarang ini bid'ah, khurafat, Coba saya tunjukin dulu ya Pak. penguatan ketauhidan remaja muslim. Wah. Lebih ke ini ya Pak. Kalau yang diserang TBC, yang tadi yang sinkretisme nyembah kuburan dan sebagainya. Lebih ke tauhid ini, keimanan berarti. Jadi ada upaya untuk membelokkan akidah misalnya ya. Iya. Nah, gimana sudah daftar judul? Pun Apa judulnya? ya yang kemarin itu cuma di mat Apa? Surprise. Jadi surprise di mana? Jakarta apa? satu Mas satu mana? malah Susah itu bayar itu kamu. Jalan Badung itu. logo Mas. Oh, Mas satu sini, Baik Dewi Ya. Sepa. Soalnya kan Jalan Bandung. Iya. Mat satu kan cuma satu Pak. Ya, tapi harus sana. Saya tanya, kalau di Jalan Bandung itu kamu bayar. Gak ada marah. Karena meneliti itu dianggap jasa. Gitu. Jasa oleh mereka. Tak ditaruh gitu loh. Kalau di satu sini, salam. Sudah observasi? Baru dari internet sih Pak. Sudah dapat izin? Apa gimana? Belum. Karena belum ada SK yang keluar dari fakultas. Jadi Ya, observasi awal nanti kalau sana sudah terlalu penuh banyak orang yang meneliti mana? Nanti kamu sebelum sampai nunggu SK itu ngajuin surat observasi awal ke Man1 Malang untuk memastikan apakah dapat izin penelitian nggak dari sekolahnya. Nanti kalau SK nggak turun, ternyata sana nggak mengizinkan karena terlalu penuh gimana? Ayo. iya. Masalah lagi kan? Iya, iya. Nah sebelum SK itu jadi kan masih bisa kan nanti itu. Sekarang ngurus surat izin observasi. Digunakan itu apa? Untuk menanyakan apakah dari pihak Man1 Malang itu bersedia Iya. untuk tempat kamu meneliti. Kenapa? Kadang-kadang satu madrasah itu sudah penuh banyak orang meneliti. Sehingga orang yang jadi informan itu pusing karena terlalu banyak berbahaya kan gitu, apalagi kan banyak kegiatan di sana kan merepotkan lah itu. Berarti untuk format
pengajuan observasi pertama. Iya, surat izin observasi. Itu bentuk proposal apa? Enggak, surat izin observasi. Ngurus di fakultas sudah ada template-nya. Tinggal diketik-ketik. Tujuannya apa? Itu tadi untuk mengurus perizinan Giman 1. Nah, nanti kalau Mas 1 sudah beres, enak kan gitu. Ini anak MPI apa anak PI? Apa pacarku? PI. Satu kelas beda kelas. Dia A, saya B. Oh, siapa namanya? Rosida. Kayak pernah anu deh. Ini sudah proposal, sudah judul, sudah di anu. Apa judulnya? Manajemen ekstra. Eskul. Di mana? Rumahnya dia, naik sumber. Dia rumahnya jam paling Bengkulu. Bengkulu. Oh, yang Bengkulu Utara. Oh, Utara rumahnya. Rejang Lebong ya, apa? Utara ya. Kamu tahu Rejang Lebong? Mana sih? Saya aja tahu. Kalau PDKT itu harus tahu detail-detailnya. Latihan PDKT. Udah jadi lah. Oh, sudah jadi. Terus magang. Oh, magang. Iya. Magang di mana? Kabupaten Kemenang. Kemenang Kabupaten Gadang. Oke. Ya, di Gadang. Kalau saya bimbingan saya di di Kemenang Jombang. Serta Oke. enak di sana. Saya juga bimbingan. Ada rumah dinasnya. Jadi nggak perlu kos. Di kantornya itu ada mesnya. Masuk jam berapa? Setengah 8. Berapa orang? 8. 8. Ya kapan-kapan diskusi di sini sambil nyoto gitu kan. Oke. Kesalahan saya tadi makan di rumah kok. Ini sudah di ACC sama dosennya. Nah itu ini di apa ya? Laporkan dulu. Kalau saya ya Mas ya? Iya. Saya. Jadi kalau saya judulnya peran GP Ansor. Organisasi enggak? Karena GP Ansor itu sudah faktanya sudah organisasi, nggak perlu dijelaskan di judul. Jadi GP Ansor, Gerakan Pemuda. Jadi langsung Ya, karena ngapain ayo. itu kayak bang. Ya nggak perlu dijelaskan, sudah jelas GP Ansor itu organisasi. Ya. Jadi, nah ini tawaran judul ya. Notepad mana notepad semua? Ini Pak. Judulnya mana? Paling enak yang ini Mas aku digoreng. Atau kamu ketik sendiri kamu yang mau anu ya? Kalau saya ya peran GP Ansor. Bahwa juga boleh. Dalam apa bedanya penanaman sama internalisasi sama penerapan? Kan tiap judulnya itu dipertanyakan Mas, apa filosofisnya menggunakan kata internalisasi, penerapan, maksudnya nggak? penanaman. Ya makanya sampean itu kan milih judul kan nggak sekedar milih gitu. Nanti kalau ujian Ya, soalnya ujian proposal itu ditanya mana yang lebih filosofis antara penguatan, internalisasi, penanaman, bahwa ayo. soalnya internalisasi kayak kata temen lebih keren gitu. Yang ditanya itu apa mana filosofi? Internalisasi kan sasi itu kan proses. Internalisasi itu dari dalam diri siswa. Jadi dia ngasih materi, tapi membangun kesadaran dari dalam. Beda dengan ceramah. Oh iya. Kalau ceramah kan dari luar, ngomongin agar timbul kesadaran. Kalau internalisasi enggak,
dari internal objeknya. Yang bisa Ketika dari dirinya sendiri kekuatan reflektifnya lebih besar. Itu maknanya bukan hanya keren lah. Tahu kata internal kan? Eksternal, internal. Kalau eksternalisasi itu dari luar. Kalau internalisasi dari dalam dirinya. Disentuh nuraninya, maksudnya begitu. Itu makna filosofisnya beda banget dengan Loh kalau jasa seperti itu loh keren. Saya kira cuma Ya enggak lah. Setiap kata loh coba ya. Orang Jawa karena suka nasi. Istilah nasi itu sangat spesifik dibandingkan orang Arab. ya. Coba ya. Orang Jawa kalau nanam namanya padi. Ya kan? Kalau sudah dimasak namanya beras. Iya nasi beras. Kalau secuil namanya sakupil. Kalau kelamaan masaknya namanya bubur. Tapi coba orang Arab yang nggak pernah makan nasi, bahasa Arabnya padi beras apa arus bahasa kecok karena dia nggak punya Bahasa itu ya Pak. ilmu tentang mengolah ini. Jadi spesifikasi bahasa itu sangat penting menunjukkan spesialisasinya, keistimewaannya itu kan. Termasuk tadi Iya Pak. tidak sembarang kata gitu. Coba ini kajian teman saya. Kenapa syahadat itu dikatakan bersaksi? Bukan nadoro, bukan melihat, bukan ro'a. Ayo. Iya. Kenapa? Ini bahasa itu punya peran penting kan. Karena syahadat itu melihat dengan mata kepala sendiri, sangat faktual, sangat meresapi. Kalau melihat itu hanya sekedar observasi. Ini sampai pada relung paling dalam. Menjiwai. Ya jiwanya, jiwanya bersaksi, matanya bersaksi, semua indahnya bersaksi. Kan di dalam maknanya. Daripada hanya melihat. Iya, pada roh amal sama nadoro. Nah, itu si kata yang kita pilih dalam hidup ini. Ya variasi judulnya seperti tadi ya, bisa menguatkan nilai-nilai Islam Nusantara. Islam Nusantara tadi kan kadang-kadang ini justru Islam Nusantara yang gini-gini ini. Tradisi NU itu kan berziarah, terus apa tadi itu menghormati selamatan, ya kan 7 hari itu bagian dari tradisi Islam Nusantara, menguatkan nilai-nilai Islam Nusantara itu yang keren. Yang lebih hits itu peran GB Ansor dalam menguatkan nilai Islam Nusantara pada generasi milenial. Ya, nah itu terlihat kebaruannya, fresh. Iya, jadi mengikuti tren yang lagi viral. Berarti ini penelitinya memang up to date perkembangan Islam terkini. Iya, menarik lah. Iya. Kenapa Islam Nusantara? Karena selama ini terjadi miskonsepsi. Tahu miskonsepsi? Miskonsepsi itu pemahaman yang keliru. Bahwa dianggap Islam Nusantara itu Islam yang baru, yang keluar dari Islam ajaran Rasulullah, jangan begitu. Padahal ini kan menjelaskan Islam yang Nusantara itu Islam yang tidak menghilangkan budaya lokal selama itu tidak bertentangan dengan pengetahuan kita. Ajaran Islam. Dulu selamatan itu kan dianggap tradisi Hindu. Iya. Tapi sama Wali Songo kan tidak. Tradisinya dipertahankan tapi diisi oleh nilai-nilai Islam. Itu yang kemudian ingin diperjelas oleh Islam Nusantara, oleh GB Ansor salah satunya, bahwa tidak terjadi sinkretisme, tidak terjadi pembelokan akidah. Nah, gitu loh. Agar para remaja itu tidak salah kaprah, memvonis terutama NU ya, NU itu sebagai organisasi yang
jadi menghilangkan menurunkan akidah umat. Ini menjadi faktual. KPI-nya mana ya? Ini di Islam Nusantara itu bagian dari kajian PAI. Dan akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan generasi milenial. Berarti untuk lokasi tetap tadi ya? Apa? Tinggal ngubah itunya aja ya? Cara PIA-nya. Ya ini ada tadi kasus ini namanya Islam Nusantara pada kalangan generasi milenial saja. Jadi lebih ya kalau diberi kata generasi milenial itu kan lebih apa menunjukkan kekiniannya. Atau fokusnya kepada masyarakat netizen, misalnya orang di dunia medsos. Jadi ya kadang-kadang kemudian memang Untuk sumbernya gimana nanti Pak? Untuk datanya gitu. ya datanya pengurus ini. Ki Informan siapa ya pengurus GP Ansor. Oh, tetap kembali ke itu. Makanya diteliti kan GP Ansor. Siapa saja yang ngurusi GP Ansor itu? Pertama secara struktural ketuanya, kemudian stakeholder terkait, para pemerhati GP Ansor, akademisi. Nah, ketiga ya tadi para generasi milenial yang mengikuti kegiatan GP Ansor, peserta ini GP Ansornya di mana? Nah, di kasus ini judulnya di kasus di atau di kasus di GP Ansor Desa di sini gitu. GP Ansor Ranting. Jadi mana judul? Ini siapa? Oh, Ida Jadi peran GP Ansor dalam implementasi nilai-nilai Islam Nusantara ada generasi milenial. Ya. Ini buka kurun di kasus di GP Ansor kecamatan atau desa mana menunjukkan lokasinya di Awas ya. desa. Awas ya. Mana nih? Kiprah GP Ansor dalam penguatan Indonesia secara Mengapa menguatkan? Karena sebenarnya sudah ada, tapi perlu digerakkan secara organisatoris biar lebih optimal, biar lebih maksimal. Maksudnya penguatan gitu. Jadi selama ini memang sudah terjadi, namun belum maksimal karena masih berjalan individual. Misalnya individual itu artinya ya tidak secara bergerak sendiri, dia bergerak sendiri, tapi kalau punya organisasi kan bisa kerjasama, bisa kolaborasi ya, Sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi mengapa perlu diteliti secara organisatoris? Karena kalau bergerak secara individual, pondok pesantren bergerak sendiri, masyarakat bergerak sendiri, itu jadinya kadang-kadang malah konflik, kadang-kadang malah kuat, makanya dikeluarkan. Itu ceritanya itu kalau nanti itu mempresentasikan di ujian proposal sepertinya. Habis ini Belum datang orang saya. Tadi belum datang, makanya saya belum kesini. Nanti aja. Kalau yang itu Pak tadi Pak, saya fokusnya ke itu Pak. Yang kayak TBC itu Pak. Maksudnya biar orang tuh nggak melihat hal itu tuh TBC gitu. Karena ada hal lain yang kita kulik di sana, kayak sejarahnya dari tempat-tempat itu, kayak buah-buah yang pernah
dijadikan tempat. Nah, ya. Jadi nanti kenapa muncul? Nanti kamu sebutkan buat tabel. Tabel. Jadi tabel miskonsepsi remaja atau generasi milenial terhadap Islam Nusantara. Jadi misalnya satu ya, Iya. ini namanya aspek. Satu, dari persoalan tauhid atau tahayul, itu tadi ya. Mitos gua sebagai tempat penyembahan patung atau apa, mitos gua. Nah, gua jadi tempat cari wangsit, meminta. Ah, sebutkan itu di daerah mana. Contoh, gitu. Bid'ah. Kedua ya kan. Selamatan 7 hari di desa mana tadi rapat. Nah, gitu dibuat tabel ini. Oh, ini yang terjadi miskonsepsi sebagaimana di tabel ini. Apa maksudnya itu? Jadi untuk memvisualisasikan masalah dibuatkan tabel. Digambarkan dalam tabel. Sebutkan contoh-contoh tahayul tadi, weton. Ya itu Pak, tanggal-tanggal. Tanggal itu jangan tulis ini. Ini bisa disalahpahami oleh generasi milenial sebagai bentuk belokan akidah. Nah, ya itu Pak. Makanya GP Ansor tadi itu meluruskan hal ini. Iya. Jadi nanti nah, temuannya ya, gambaran temuannya ya. Jadi peran GP Ansor. Contohnya apa? Jadi pembina akidah, satu sebagai pembina akidah meluruskan fakta tentang tahayul. Dua sebagai edukator itu pendidik, menguatkan nilai-nilai pendidikan Islam yang menjaga tradisi. Tiga, penggerak masyarakat. Penggerak masyarakat itu apa? Memberdayakan masyarakat dalam sosialisasi Islaman. Empat, apa? Empat, sebagai inisiator. Penggerak apa? Kira-kira begitu nanti semuanya. Buat tabel. Jadi dari tabel-tabel ini baru dikupas lagi ya Pak. Nah, bisa. Nah ini sebagai ini belum maksimal, makanya bagaimana caranya belum maksimal. Makanya nanti kalau buat PowerPoint ya biar jelas ini penggerak, inisiator, ya. Banyak perannya itu, tapi belum potensinya belum maksimal, makanya perlu diteliti apa. Nah, mungkin karena lemahnya faktor kepemimpinan, dukungan masyarakat yang kurang, atau karena sumber dananya masih seret, ya. Iya. Atau itu belum menarik di kalangan remaja, maksudnya nggak ikut Ansor nggak keren misalnya, karena tadi ya karena dianggap ini sebagai penjaga mitos ini TBC ini kan, kayu bid'ah berapa. Nah ini kalau generasi remaja itu salah kaprah, nanti masa depan besar kurang tuh, kapan kali dipecah belah. Nah itu latar belakangnya nyusunnya begitu ceritanya. Sama, itu kalau diceritakan banyak. Memang tulisan saya kan jelek. Ya, kamu buat sebisanya, nanti disusun lagi. Iya. Ini apa? Nah, nanti pertanyaannya tadi itu ya, pertanyaannya tentang peran, yang kedua tentang tadi analisis faktor ya.
Siapa dosen walinya? Dosen wali saya Pak Miftahid. Oh, Pak Prodi sendiri. Pak tadi dosen pembimbing Pak Sidki. Oh, Sidki. Iya. Di Mikro kan siapa? Iya. Sama-sama Madura mana? Iya. Kapan rencananya presentasi? Nanti habis dulu. Masih anggap langsung di anu. Iya. Biar melekat. Ya omongan-omongan saya ini ya hasil kesini kita ini langsung ketik Iya Pak. di sini. Ketik. Kayak tulis dulu ya Pak. Ya, Biar tak lupa. ini kalau nggak bisa baca ngomong saya. Ini apa Pak? Kalau nggak bisa baca tulisan saya ngomong saya. Anu. Rame ya.